Selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony. Assalamualaikum. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kisah terbaru pelet mantan gebetan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku cuma minta waktu kamu semenit, Fer. Masa sesibuk itu sampai lupa kabar? Suara Siska bergetar, tapi nada suaranya tetap berusaha tenang. Ia duduk di kursi plastik depan bengkel, menatap laki-laki yang sedang mengelap tangannya dari oli. Ferry tidak langsung menjawab. Lelaki berkaos bersablon brand spare part motor yang warnanya sudah lusuh itu hanya menarik nafas panjang, menatap motor di depannya, lalu berkata datar, Aku capek sis, banyak kerjaan. Kalau kamu terus nanyain terus, aku malah makin mumet." Siska terdiam. Hatinya tercekat tapi ia tetap tersenyum paksa. "Aku cuma pengen tahu, masih sayang gak?" Ferry menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. "Udahlah, jangan mulai lagi, aku banyak kerjaan." Tanpa pamit, Ferry beranjak pergi ke dalam bengkel. Siska duduk sendiri, menunduk. Debu jalanan menempel di wajahnya yang pucat, sementara hatinya seperti retak. Dulu, Ferry bukan seperti ini. Ia ingat betul masa-masa mereka bertemu 2 tahun lalu. Saat itu Ferry sering datang ke salon tempat Siska bekerja, sekedar mengantar motornya ke bengkel depan atau pura-pura numpang cuci muka. Ferry yang cerewet, suka menggoda, selalu membuat Siska tertawa. Dari situlah benih cinta mereka tumbuh. Ferry bahkan sering menjemputnya pulang kerja, membelikan gorengan, mampir ke tukang bakso, dan bercanda seolah dunia ini cuma mereka berdua. Namun, semuanya berubah sejak beberapa bulan terakhir. Ponsel Ferry makin sering mati, chat Siska jarang dibalas, dan setiap kali datang ke bengkel selalu ada alasan baru. Sedang sibuk, sedang lembur, sedang banyak gawean. Siska mulai merasa ada yang tidak beres. Hari itu selepas maghrib, ia memutuskan untuk menunggu di warung kopi langganan mereka di dekat terminal kecil. Tempat itu dulu jadi saksi tawa-tawa kecil mereka. Tapi malam itu, hawa di warung terasa lain, dingin, sepi, dan menyesakkan. Siska memesan kopi hitam. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Ia menatap jalanan dari balik uap panas yang mengepul. Tak lama kemudian dari kejauhan, muncul sosok Ferry. Hatinya sempat bergetar, lega, sampai ia melihat seorang perempuan berjalan di samping Ferry. Perempuan itu muda, cantik, memakai celana ketat, dan menautkan tangannya di lengan Ferry dengan manja. Langkah Siska terhenti. Ia bersembunyi di balik tiang warung, menahan nafas. Matanya tak berkedip, menyaksikan Ferry duduk di bangku yang dulu selalu ia tempati bersama. Mereka tertawa berdua, minum dari gelas yang sama. Ada rasa perih, nyeri, menyayat di dada. Kopi di tangannya kini terasa pahit dan asin oleh air mata yang menetes tanpa disadari. Malam itu Siska pulang tanpa suara. Begitu sampai di kamarnya yang sempit, ia menatap cermin dan memukul dadanya sendiri. "Kenapa, Fer? Kenapa kamu tega?" gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Beberapa hari berikutnya, Siska tak masuk kerja. Tubuhnya lemas, matanya bengkak. Mbak Wati, rekan di salon, mencoba membujuknya. "Sis, udahlah. Lelaki kayak gitu banyak. Nanti juga kamu nemu yang lebih baik." Tapi Siska hanya diam, menatap kosong ke lantai. "Aku gak bisa, Mbak. Aku udah kasih semuanya ke dia. Aku gak rela." Nada suaranya datar, tapi di baliknya tersimpan amarah yang perlahan tumbuh. Malam-malam berikutnya jadi mimpi buruk bagi Siska. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Mimpi melihat wajah Ferry berubah hitam, lidah menjulur dan matanya melotot ke arahnya sambil berkata, "Aku gak pernah ninggalin kamu, sis.
Siska menjerit dan terbangun. Namun setiap kali menatap cermin di kamar, pantulan dirinya seolah tersenyum aneh. Hari berganti minggu, Siska kembali ke salon. Tapi semangatnya hilang. Ia bekerja seperti robot, hanya bergerak tanpa jiwa. Kadang sambil menyisir rambut pelanggan, pikirannya melayang ke malam di warung kopi itu. Suatu sore Ferry datang ke salon untuk memotong rambut. Siska tertegun melihatnya. Laki-laki itu duduk santai seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Si marah kamu?" tanya Ferry tersenyum tipis. Siska menghela nafas, mencoba menahan air mata. "Aku cuma pengen tahu, kamu masih sayang aku nggak?" Ferry menatap cermin, menolak bertemu mata. "Udah sis, jangan ribet. Kita udah nggak cocok." "Jadi semua omongan kamu dulu bohong?" "Enggak juga, cuma udah lewat aja waktunya." Siska meletakkan gunting dengan gemetar. "Kamu jahat, Fer." Ferry berdiri, membayar seadanya, lalu pergi tanpa menoleh. Sejak itu hati Siska benar-benar pecah. Ia berhenti makan, malas bicara dan lebih banyak mengurung diri. Setiap malam ia menatap foto Ferry di ponselnya sambil menangis. "Dia harus kembali padaku, bagaimanapun caranya," bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Di luar kamar, hujan turun deras, petir menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Dalam kilatan cahaya itu, Siska sempat melihat bayangan samar di cermin kamar. Wajahnya sendiri, tapi dengan senyum berbeda, senyum dingin yang seolah berkata, "Kalau cinta gak bisa diminta, mungkin bisa dipaksa." Siska mengusap matanya cepat, menatap lagi, tapi bayangan itu sudah hilang. Namun malam itu juga ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Seolah bisikan halus masuk ke telinganya, mengajaknya mencari cara agar Ferry kembali. Dan sejak malam itu pula, hati Siska tak lagi sekedar patah. Ia mulai retak, lalu perlahan menghitam. "Kalau memang cinta, kenapa harus nyakitin?" Suara Siska parau, menggantung di antara dengus nafasnya yang berat. Mbak Wati menatapnya iba, meletakkan sisir di meja rias salon yang penuh rambut pelanggan. "Sis, udah, jangan terus mikirin dia. Kadang orang pergi karena Tuhan mau kasih yang lebih baik." Siska tertawa hambar. "Lebih baik? Aku gak butuh yang lebih baik. Aku cuma butuh dia balik." Nada suaranya tegas, tapi ada sesuatu di matanya. Campuran antara amarah dan keputusasaan. Sore itu, salon sudah sepi. Hanya suara kipas tua berderit dan bau semir rambut yang menguap pelan. Siska duduk diam di pojok, memainkan sisir di tangannya. Pikirannya entah kemana. Lalu, salah satu pelanggan tua, Bu Ratmi, yang biasa datang seminggu sekali untuk rimbat, tiba-tiba berkata sambil menatap kaca, "Kalau kamu pengen laki-laki itu balik, ada caranya, nak." Siska langsung menoleh, menatap wanita tua itu dengan pandangan heran. "Maksudnya, caranya gimana, Bu?" Bu Ratmi menunduk sedikit, seperti ragu untuk melanjutkan. "Di ujung kampung di kabupaten sebelah, ada orang tua, namanya Mbah Rukyah. Dulu tetangga saya, tapi sekarang tinggal sendirian di rumah pinggiran. Katanya, dia bisa bantu orang yang hatinya disakiti." Mbak Wati spontan menyahut, "Ah Bu, jangan ngajarin aneh-aneh. Urusan kayak gitu nanti malah bahaya." Tapi Siska hanya memandangi wajah Bu Ratmi lekat-lekat, seolah menangkap secercah harapan di antara kata-kata itu. Malamnya, setelah menutup salon, Siska tak langsung pulang. Ia duduk di kursi bus halte, menatap jalanan yang mulai sepi. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. Dalam genggaman tangannya ada foto kecil Ferry. Foto yang dulu diambil saat mereka piknik ke hutan pinus. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik, "Tunggu aku, Fer. Aku bakal buat kamu balik." Tanpa pikir panjang, ia mencari alamat yang disebut Bu Ratmi. Jalanan menuju ke rumah Mbah Rukyah semakin lama semakin sunyi. Lampu-lampu jalan mulai jarang. Hanya tersisa nyala samar dari rumah-rumah warga yang tertutup rapat.
Akhirnya, di pinggiran sawah yang diselimuti kabut tipis, Siska melihat rumah tua berdinding papan. Di depan pintunya tergantung lonceng kecil dari tempurung kelapa. Tiap kali angin berhembus, lonceng itu berdenting halus. Tapi entah kenapa, bunyinya terasa menusuk telinga. Siska menelan ludah, mengetuk pintu perlahan. Permisi, mbok. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berderit panjang. Aroma dupa langsung menyeruak, bercampur bau jamur dan minyak kelapa gosong. Dari dalam, muncul seorang perempuan tua berkerudung lusuh. Matanya cekung tapi tajam, suaranya berat. Siapa? Siska menunduk hormat. Saya Siska, mbok. Saya pengen minta tolong. Mbah Rukiah tak langsung menyahut. Ia berjalan pelan ke arah meja kayu kecil di tengah ruangan yang dipenuhi botol kaca dan kembang 7 rupa. Di dinding, tergantung foto-foto orang dengan wajah dibakar kemenyan. Bilang, nak, kau ada perlu apa? Suara Mbah Rukiah dalam, seperti keluar dari dasar sumur. Siska menggenggam foto Ferry, menatapnya dengan mata berkaca. Dia ninggalin saya, mbok. Saya pengen dia balik. Saya pengen dia sayang lagi, kayak dulu. Perempuan itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kamu yakin? Keadaan cinta yang dipaksa malah membawa petaka. Aku rela, mbok, asal dia gak ninggalin aku. Mbah Rukiah menarik nafas panjang. Ia mengambil kendi tanah liat dari bawah meja, lalu menuangkan air ke mangkuk tanah kecil. Setelah itu ia meraih segenggam serbuk hitam dari wadah bambu dan menaruhnya di atas meja. Ini serbuk dari tanah kuburan orang yang mati karena cinta, katanya datar. Siska menahan nafas, merinding. Campur ke minuman yang kamu buat untuk laki-laki targetmu. Tapi sebelum kamu berikan, baca mantra ini 3 kali, tahan nafas. Tepat tengah malam, jangan ada air mata jatuh waktu kamu ngerjain. Karena kalau nangis, roh yang dipanggil bisa salah datang. Ia menyerahkan secari kertas lusuh, bertuliskan aksara Jawa. Tulisannya kabur, tapi terasa hidup. Di sudutnya ada noda seperti darah yang mengering. Dan satu lagi, lanjut Mbah Rukiah. Setelah selesai, kubur kertas ini di depan rumah kamu. Jangan lihat ke belakang, apapun yang kamu dengar. Siska menerima benda-benda itu dengan tangan bergetar. Terima kasih, mbok. Aku bakal lakuin semuanya. Sebelum pulang, Mbah Rukiah menatapnya sekali lagi. Matanya berkilat di balik bayangan lampu minyak. Cinta itu gak bisa diminta, nak. Tapi kalau sudah kamu panggil lewat darah, jangan menyesal kalau yang datang bukan cinta. Hening. Siska keluar dari rumah itu dengan langkah pelan. Angin malam terasa lebih berat, dan lonceng kecil di depan rumah berdenting nyaring sekali, seolah mengucapkan salam terakhir. Dari kejauhan, anjing menggonggong panjang, lalu sunyi. Sepanjang perjalanan pulang, Siska menggenggam erat bungkusan kecil itu. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, Ferry akan kembali padanya. Ia tidak peduli bagaimana caranya. Saat tiba di rumah kos, jam menunjukkan hampir tengah malam. Ia menatap kertas mantra di tangannya, lalu tersenyum kecil. Sebentar lagi, Fer. Sebentar lagi kamu bakal balik. Tanpa sadar, di balik jendela kamarnya, bayangan panjang perempuan tua itu berdiri menatap dari jauh. Rambutnya terurai, matanya memerah, dan senyum samar terukir di wajahnya. Dan di kejauhan, lonceng dari rumah Mbah Rukiah berdenting sekali lagi, lebih nyaring dari sebelumnya. Siska, aku kangen kamu. Suara Ferry lirih, matanya sayu, tapi dalam sorotnya ada sesuatu yang aneh. Kosong, seperti tidak benar-benar hidup. Siska menatapnya tanpa berkedip. Jantungnya berdetak cepat, antara bahagia dan takut. Ia menggenggam tangan Ferry erat-erat, seolah takut lelaki itu lenyap kapan saja. Kamu beneran kangen, Fer? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Iya sis, aku kangen banget. Maafin aku ya. Tangan Ferry dingin. Siska sempat heran, tapi menepis rasa itu. Yang penting Ferry sudah kembali.
Ia tak tahu bahwa secangkir kopi yang disodorkannya tadi pagi bukan sekedar minuman, melainkan permulaan dari petaka yang tak bisa ia tarik kembali. Malam sebelumnya, tepat pukul 12, Siska duduk di depan meja rias. Di depannya ada secangkir kopi hitam pekat yang mengepul pelan. Bungkusan serbuk dari Mbah Rukiah sudah ia campurkan, dan kini aroma kopi itu berubah pahit dengan sedikit amis, seperti karat besi. Di tangannya selembar kertas berisi tulisan aksara Jawa yang sudah mulai pudar. Siska membaca pelan, terbata-bata. Rasa Kang Elang, tolong bali, dan seterusnya. Suara Siska gemetar. Hembusan angin malah menyelinap lewat jendela, membuat lilin kecil di meja bergoyang. Saat mantra dibaca ketiga kalinya, lampu kamar berkedip sekali, dua kali, lalu padam. Hanya cahaya lilin yang tersisa menyorot wajah Siska yang pucat. Lalu dari arah dapur terdengar bunyi ting ting, seperti sendok memukul gelas. Padahal Siska sendirian. Ia menoleh, tapi tak melihat siapapun. Aroma kopi semakin kuat, bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Siska menelan ludah, menatap cangkir di depannya. Permukaannya beriak pelan meski tak disentuh. Lalu muncul gelembung kecil di tengahnya, merah, seperti tetesan darah yang mengambang. Ia spontan mundur, tapi ingatan tentang Ferry membuatnya bertahan. Ia menggertakkan gigi, lalu berbisik, "Aku lakuin ini demi kamu, Fer." Begitu mantra terakhir terucap, lilin padam total. Kegelapan menelan kamar. Di belakangnya, seolah ada nafas berat yang menghembus ke telinganya. Suara itu berat seperti milik seseorang yang sudah lama mati. "Tresnoku kudu nganggo getih." Siska memejam mata, menjerit dalam hati. Tapi suara itu lenyap secepat datangnya. Saat lampu kembali menyala, cangkir kopi sudah tenang. Tidak ada darah, tidak ada aroma amis. Ia menghela nafas lega, meski tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya Siska menunggu di warung kopi tempat mereka dulu sering duduk berdua. Ketika Ferry datang, raut wajahnya biasa saja, dingin, seperti beberapa minggu terakhir. Siska tersenyum paksa. "Mbak, itu ada Ferry. Aku yang bikinin kopi ya." "Ngapain sih kamu kesini?" "Nggak apa-apa, aku pengen ketemu kamu aja, Fer." "Oh, Ndok Siska, ya udah bikinin sana. Nggak apa-apa, monggo." Siska mengangguk, berusaha menahan getar di tangannya. Ia mengeluarkan termos kecil dan menuang kopi hitam itu ke gelas. Kopi yang sudah dimantrai dan diberi serbuk tanah kuburan. Tanpa curiga, Ferry menyesap sekali, dua kali. Wajahnya datar, tapi beberapa detik kemudian matanya melunak. Ia tersenyum kecil, halus sekali. "Aku kangen kamu, Sis," katanya pelan, nyaris berbisik. Air mata Siska jatuh. Ia ingin memeluk Ferry, tapi tubuhnya seolah membeku. Dalam tatapan Ferry ada sesuatu yang ganjil. Senyum itu terlalu hampa, tapi di matanya Siska melihat sesuatu yang ia rindukan selama ini, kehangatan. Ia tak peduli, yang penting Ferry sudah kembali. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Ferry datang ke rumahnya lagi, mengantarnya kerja, bahkan menunggui Siska. Semua berjalan sempurna, sampai suatu sore Siska melihat Ferry termenung di kursi dapur, wajahnya pucat pasi. "Fer, kamu kenapa?" Ferry tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding. Bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Siska berulang-ulang. Siska, Siska, jangan tinggalin aku." Tubuhnya mendadak gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran. Siska panik, mencoba menyeka kening Ferry. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit Ferry, suhu tubuhnya panas luar biasa, seolah terbakar dari dalam. Ferry bangun, Fer!" jeritnya. Ferry mendadak muntah darah. Matanya melotot, lidahnya menjulur, lalu tubuhnya kaku. Dalam beberapa menit, nafasnya terhenti. Wajahnya menghitam, seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Siska menjerit histeris. Ia menggunjang tubuh Ferry, tapi lelaki itu sudah dingin. Tangannya penuh darah. Ia memeluk jasad itu,
berulang kali berbisik, "Aku cuma mau kamu balik. Aku cuma mau cinta kita kayak dulu." Malamnya, rumah Siska sunyi. Ia duduk di dapur menatap kosong ke arah kompor. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara cepret-cepret, seperti air mendidih. Siska menoleh. Panci di atas kompor bergerak sendiri. Uap kopi mengepul, padahal ia tak membuat apapun. Aroma pahit itu menyebar ke seluruh ruangan. Siska menutup hidung, tapi aroma itu semakin kuat, bercampur bau anyir darah. Di meja, cangkir yang tadi pagi digunakan Ferry mendadak bergetar pelan, lalu bergeser ke tepi. Jatuh, pecah, tumpahannya berwarna merah gelap. Siska terdiam. Dari arah jendela, hembusan angin membawa suara samar, suara Ferry. "Aku kangen kamu, sis." Siska menatap kosong, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini di antara aroma kopi dan darah itu, ia sadar cinta yang ia panggil pulang bukan lagi cinta manusia. "Fer, apakah itu arwahmu?" Suara Siska gemetar. Matanya menatap cermin di depannya. Di balik pantulan kaca samar-samar tampak siluet seorang laki-laki berdiri di belakangnya, diam, tanpa wajah jelas. Tapi auranya terasa familiar. Ketika Siska menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana, tersenyum kaku dengan mata kosong menganga hitam. Cermin kamar mandi mendadak berembun dan di permukaannya muncul tulisan kabur seperti dicoret dengan jari basah. "Aku haus." Siska mundur tergesa, nafasnya tersengal. Ia menatap pintu kamar mandi, menunggu sesuatu muncul, tapi hanya terdengar tetesan air. Ia menutup pintu perlahan, memegangi dada yang berdetak kencang. Sudah 3 malam berturut-turut, bayangan hantu itu muncul, menjelma menjadi sosok Ferry yang sudah meninggal. Awalnya hanya samar, kini semakin jelas, seolah arwah Ferry benar-benar berdiri di sampingnya. Sejak Ferry dimakamkan, hidup Siska terasa kosong. Ia berhenti bekerja di salon, memilih mengurung diri di rumah petak kecilnya. Setiap malam ia duduk di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah lama ia buang. Tapi entah kenapa selalu muncul kembali di atas meja. Kadang warnanya bening, kadang hitam pekat dengan aroma darah. Malam pertama setelah pemakaman, ia sempat mendengar langkah kaki di kamar mandi. Pelan, berat, menyeret. Ia pikir itu tikus, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar tidurnya. Dari balik pintu terdengar nafas berat, panjang, serak, seperti seseorang yang baru saja kehabisan tenaga. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapapun, hanya air keran yang menetes. Tes, tes, tes. Namun malam berikutnya, gangguan itu semakin parah. Siska melihat bayangan seseorang berjalan melintas di depan cermin besar yang tergantung di ruang tengah. Padahal ia sendirian. Suara langkah itu terus terdengar, berpindah dari dapur ke kamar mandi, ke lorong depan, seolah arwah itu sedang mengelilingi rumah. Pagi harinya Siska berusaha mengabaikan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membersihkan rumah. Tapi setiap kali menyekat debu di meja, aroma kopi tercium samar. Waktu mencuci muka di wastafel, ia nyaris menjerit ketika melihat pantulan wajah Ferry di permukaan air. Wajah itu membiru, matanya kosong, bibirnya menghitam seolah terbakar. Siska memejam mata, cipratkan air berkali-kali, berharap itu hanya ilusi. Tapi begitu membuka mata lagi, wajah itu masih di sana. "Ferry, tolong jangan ganggu aku," teriaknya parau. Namun yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Lalu suara tawa lirih, serak, datang dari arah cermin. Malamnya, angin bertiup kencang dari jendela dapur. Siska menutup semua ventilasi, tapi bau anyir darah bercampur kopi terus menyusup ke kamar. Lampu gantung berayun perlahan, dan dari bawah ranjang terdengar suara kain terseret. Selimut yang menutupi tubuhnya mendadak turun perlahan-lahan, seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Siska menahan nafas. Tubuhnya kaku, hanya matanya yang bergerak memandangi tepi ranjang. Hening beberapa detik, lalu suara bisikan muncul dari bawah. "Sekarang gantian, aku yang mau minum." Siska menjerit keras, melompat dari tempat tidur. Ia menyalakan semua lampu, tapi tak menemukan apapun. Lantai di bawah ranjang hanya meninggalkan noda basah
berwarna gelap, berbau kopi basi. Ketakutan Siska tak tahan lagi. Tengah malam itu juga ia mengemasi beberapa baju, lalu pergi ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Ibunya, Bu Rini, langsung terkejut melihat wajah Siska yang pucat. "Astagfirullah, kamu kenapa nak? Kayak orang gak tidur seminggu." Siska hanya menggeleng, suaranya serak. "Aku cuma pengen di sini dulu, Bu." Bapaknya, Pak Wiryo, menatap curiga. Ia jarang bicara, tapi sorot matanya penuh tanya. Beberapa hari pertama, keadaan tampak tenang, tapi ketenangan itu hanya sementara. Di rumah orang tuanya, gangguan mulai mengikuti. Suatu malam, saat Bu Rini menyiapkan air panas di dapur, ia berteriak memanggil, "Siska, kopimu ini kok udah diseduh? Siapa yang buat?" Padahal tak ada satupun yang menyentuh panci di atas kompor. Namun di meja makan sudah terhidang secangkir kopi hitam, mengepul, dengan aroma tajam yang sama seperti di rumah Siska dulu. Siska terpaku. Ia tahu aroma itu. Ia tahu persis bau darah yang mengering dan kopi pahit dari malam ritualnya. Pak Wiryo menatap tajam. "Kamu bawa apa, Nduk?" tanyanya lirih. Siska memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Niatku cuma mau dia balik, Pak, tapi yang balik bukan dia." Malam berikutnya, Bu Rini mendapati Siska terbangun tengah malam, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke cermin lemari. "Kenapa, Nduk?" tanya ibunya cemas. Siska menuju ke arah cermin dengan tangan gemetar. Dia di sana, Bu. Dia lihat aku." Bu Rini menatap pantulan di kaca, tapi yang terlihat hanya dirinya dan Siska. "Nggak ada siapa-siapa, Nduk. Kamu cuma kecapean. Sudah, tidur ya." Tapi begitu lampu kamar dimatikan, Siska kembali menatap cermin. Kini pantulan itu berubah. Ferry berdiri di belakangnya. Matanya kosong, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Aku kangen kamu, Sis," Siska menjerit, melempar cermin hingga pecah berantakan. Pecahannya memantulkan cahaya bulan dari jendela. Dan di setiap potongan kaca itu, wajah Ferry menatapnya dari arah berbeda, tersenyum dengan bibir hitam legam. Ia menutup telinganya, tapi bisikan itu terus bergema di kepalanya. "Sekarang gantian, Sis. Darahmu yang harus kubawa." Dan malam itu untuk pertama kalinya Bu Rini dan Pak Wiryo mendengar suara sendok beradu dengan gelas dari dapur. Padahal tak ada satupun di rumah mereka yang sedang membuat kopi. "Mbak Rukiah, aku mohon tolong aku." Suara Siska lirih memanggil di depan rumah reot yang dulu ia datangi dengan penuh harapan. Namun kini rumah itu tak ubahnya bangkai. Atapnya miring. Bau gosong menyeruak dari arah dapur yang sudah runtuh. Pintu kayu yang dulu tertutup rapat kini terbuka separuh. Berderit pelan ditiup angin sore. Seorang ibu parubaya keluar dari rumah sebelah, menatap Siska dengan raut curiga. "Cari siapa, Nduk?" tanyanya. Siska memegang dada, menahan nafas. Saya nyari Mbah Rukiah. Saya butuh bantuannya." Perempuan itu terdiam, lalu menatapnya iba. "Loh, kamu belum tahu toh? Mbah Rukiah udah mati, Nduk, sebulan lalu. Katanya kebakar di dapur. Orang-orang nemu tubuhnya gosong sambil megang dupa yang masih nyala." Siska terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Gosong, dapur, dupa. Itu semua seperti potongan mimpi buruk yang kini menjelma nyata. Lututnya lemas, tubuhnya nyaris rubuh kalau tidak segera berpegangan ke pagar bambu. "Mati," gumamnya lirih. Perempuan tadi mengangguk pelan. "Iya, tapi anehnya waktu dibakar, api enggak nyebar ke sekeliling rumah. Hanya dia sendiri yang hangus. Banyak yang bilang itu balasan dari yang dilakukannya." Siska tak sanggup berkata apa-apa. Ia mundur perlahan, matanya berair. Dalam langkah gontainya menuju jalan raya, hatinya hanya diisi satu hal, rasa bersalah yang menggumpal dan menyesakkan. Malam itu Siska berlutut di kamar, tangannya bergetar memegang tasbih pemberian ibunya. Ia mencoba membaca ayat-ayat pendek,
Tapi setiap kali lafaz Bismillahirrahmanirrahim keluar dari bibirnya, tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin menetes, giginya gemeretak, tenggorokannya kering kerontang, panas. Di belakangnya terdengar suara bisikan samar, seolah seseorang membalas doanya. Doa tidak bisa bersihin darah. Siska menutup telinga, menangis. Ia mencoba membaca lebih keras, tapi semakin keras ia berdoa, semakin berat dadanya. Nafasnya tersengal, seperti dicekik udara yang tak terlihat. Keesokan harinya, Siska memutuskan untuk menemui Ustadz di kampungnya. Ustadz Rahman. Lelaki tua itu dikenal sabar dan banyak warga sering datang kepadanya untuk mengobati gangguan gaib. Begitu Siska datang, Ustadz Rahman langsung menatap wajahnya lama, seolah melihat sesuatu di balik tubuhnya. Ada beban berat yang kamu bawa, nak. Ceritakanlah semuanya. Siska tak mampu menahan air mata. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Dari pertemuannya dengan Mbah Rukiah, secangkir kopi, mantra, hingga kematian Ferry yang mengerikan. Ia menangis terseduh, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku cuma pengen dia balik, Ustadz. Aku gak tahu bakal begini jadinya. Ustadz Rahman menghela nafas panjang. Nak, cinta yang dipaksa lewat cara setan akan berbuah kutukan. Kamu buka pintu buat makhluk yang tak akan mau pergi begitu saja. Tapi Allah Maha Pengampun, asal kamu mau tobat sungguh-sungguh, nak. Ia menyiapkan air doa, menyuruh Siska meminumnya. Tapi begitu air itu menyentuh bibir, Siska memuntahkannya seketika. Tubuhnya kejang, matanya terpejam, dan dari bibirnya keluar bisikan parau, bukan suaranya sendiri. Dia milikku, darahnya masih belum lunas. Ustadz Rahman membaca ayat kursi dengan lantang. Ruangan itu bergetar, jendela berderak, dan suara mendengung keras di telinga Siska. Beberapa detik kemudian tubuhnya terkulai lemas, nafasnya tersengal. Pergilah dari rumah ini malam ini, nak, kata sang ustadz lembut. Bersihkan diri, mintalah ampun, tapi ingat, yang sudah kamu panggil tidak akan berhenti sampai dapat gantinya. Malamnya Siska duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Ibunya menatapnya penuh iba sambil menyiapkan teh hangat. Siska, kamu kenapa, Nduk? Ibu sudah lihat kamu gak tenang terus. Cerita ya, Nduk. Siska menatap wajah ibunya lalu menunduk. Air mata mengalir begitu saja. Aku dosa besar, Bu. Aku udah ngebuka jalan buat iblis. Ibunya menggenggam tangan Siska. Wajahnya menegang. Maksudmu? Siska menarik nafas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya tentang pelet, kopi yang dicampur serbuk hitam tanah kuburan, dan kematian Ferry. Kata demi kata keluar diiringi tangis. Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Ya Allah, Siska, kenapa kamu sampai segitunya, nak? Karena aku gak bisa hidup tanpa dia, Bu. Tapi sekarang aku yang mati tiap malam. Bu Rini hanya bisa menangis, memeluk anaknya erat-erat. Nah, cinta itu gak seharusnya begini. Kamu udah salah, tapi masih bisa diperbaiki. Kita minta ampun sama Gusti Allah bareng-bareng ya. Malam semakin larut. Hujan rintik turun, menambah dingin suasana. Siska akhirnya merasa sedikit tenang setelah lama berbicara dengan ibunya. Ia masuk ke kamar, berniat tidur lebih awal. Namun baru saja ia menutup pintu, terdengar suara retak, halus tapi tajam. Ia menoleh ke arah cermin di dinding. Retakan kecil muncul di sana, menjalar perlahan seperti urat nadi. Cermin itu bergetar, dan dari sela-sela retakan muncul kilatan samar. Warna merah tua seperti darah mengalir di balik kaca. Siska menahan nafas, melangkah mundur. Dalam pantulan cermin muncul bayangan Ferry. Tapi kali ini wajahnya lebih rusak. Pipinya sobek, matanya hitam legam, bibirnya robek lebar hingga ke telinga. Aku balik, sis. Suaranya berat, bergema seolah datang dari dalam tanah. Siska terpaku tak mampu bersuara. Tapi bukan buat cinta. Setelah kalimat itu cermin meledak pecah ke segala arah. Potongan-potongan kaca berjatuhan. Beberapa menancap di kulit Siska, meneteskan darah. Di antara darah itu, aroma kopi tiba-tiba menguar kuat, memenuhi kamar. Dan di ujung ruangan, di antara bayangan lampu yang berayun, sosok Ferry tampak berdiri diam. Senyum lebarnya membelah wajah yang tak lagi manusiawi.
Rani, adik Siska, berkata, "Kenapa setiap malam di rumah ini baunya makin nyengat begini sih, Bu?" Sambil menutup hidung, ia berkata, "Ibunya hanya menggeleng, wajahnya pucat. Entah, Duk, tiap malam Jumat selalu begitu. Dari kamar mandi, dari situ terus." Malam itu rumah terasa seperti liang. Bau kopi yang dulu menenangkan kini berubah jadi amis dan menyesakkan. Siska duduk di pojok kamar. Tubuhnya kurus kering, rambut aut-autan, matanya kosong. Tapi bibirnya terus berkomat kamit tanpa suara. Ketika ibunya mencoba mendekat, Siska tiba-tiba menoleh cepat. "Jangan ganggu aku, Bu. Dia belum selesai minum." Suaranya datar, tapi bukan seperti Siska, lebih berat, serak, dan dingin. Malam semakin larut. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa aroma dupa terbakar. Lalu dari kamar mandi terdengar suara air menetes pelan, diikuti gemericik halus seolah seseorang sedang menyeduh kopi. Ibunya ketakutan. Ia segera memanggil Kiai Marzuki, orang yang dikenal bisa menangani gangguan gaib. Kiai itu datang bersama 2 santrinya. Begitu masuk rumah, ia langsung berdehem. "Bau ini bukan kopi biasa, ada darah di dalamnya." Santri yang membawa kitab kecil menunduk. Mulutnya mulai bergetar membaca ayat, tapi Siska justru tertawa pelan. "Doa kalian gak akan bikin dia pergi." Kiai Marzuki menatapnya tajam. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat." Ia mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Udara kamar berubah berat, lampu berkedip-kedip, dan tiba-tiba Siska menjerit keras. Tubuhnya menegang seperti tali ditarik. Dari ujung bibirnya menetes darah hitam pekat, berbau kopi basi. "Aku dipanggil dulu." Suara itu keluar dari mulut Siska tapi bukan suaranya. "Sekarang gantian darahnya untukku." Santri pertama terperanjat, sementara yang satu lagi menahan keringat. Ibunya menjerit histeris, memeluk kaki putrinya yang menggeliat liar. Kiai Marzuki menambah keras bacaannya. Matanya memejam, keringat mengalir di dahi. "Atas nama Allah, siapa kau yang berdiam di tubuh anak ini?" Suara Siska berubah makin serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering terbakar. "Aku yang dia panggil dengan janji dan darahnya sendiri." Suara itu disertai tawa menggema yang tak wajar. Lampu padam mendadak. Dalam gelap hanya terdengar nafas tersengal dan suara gemericik air. Ketika lampu kembali menyala, tubuh Siska sudah terkulai lemas di lantai. Kiai Marzuki menghentikan bacaannya. "Dia pingsan, tapi arwah itu belum pergi. Ada ikatan yang belum terputus." Ibunya hanya bisa menangis, mengguncang bau Siska yang tak merespon. "Tolong anak saya, Kiai, tolong. Dia bukan anak yang jahat, dia cuma salah langkah." Kiai menatap sedih. "Ikatan darah itu tak bisa diputus semalam. Dia yang memanggil dengan cinta, tapi yang datang bukan kasih, melainkan balas." Pagi menjelang, rumah itu hening. Siska akhirnya tersadar, tapi tatapannya kosong, seperti tak mengenal siapapun. "Aku haus, Bu, haus," bisiknya pelan. Ibunya yang ketakutan segera menjauh, menatap lekat ke arah dapur yang mulai tercium aroma hitam pahit itu lagi. Malam berikutnya, ketenangan rumah kembali terusik. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Air di dalam bak beriak tanpa angin. Dari balik pintu, terdengar gumaman rendah. Rani yang mendengar langsung memanggil ibunya. Mereka masuk bersama, tapi yang mereka lihat membuat darah membeku. Siska sudah mengambang di dalam bak air yang beraroma kopi. Matanya terbuka, bibirnya tersenyum samar. Di permukaan air mengapung selembar kertas lembab bertuliskan aksara Jawa. Mantra yang dulu ia baca di bawah cahaya remang kini kembali menuntut janjinya. Dan dari dalam pantulan air, sesosok wajah Ferry menatap mereka berdua, tersenyum lebar dengan mata hitam kosong. Setelah kematian Siska, rumah orang tuanya hendak dijual, tapi tak ada yang ingin membelinya. Tiap malam Jumat, warga sekitar mencium aroma kopi yang mendidih dan suara perempuan menangis dari arah kamar mandi. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat perempuan berambut panjang duduk di depan cermin sambil menyeduh kopi. Kadang ia menoleh, tersenyum, lalu hilang.
Orang-orang percaya itu arwah Siska yang masih menunggu cintanya diseduh kembali. Kini rumah itu disebut rumah kopi berdarah. Dan legenda beredar, siapapun yang menyesap kopi dari sana akan bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang berbisik lirih. Kopi itu manis ya, tapi cintanya pahit. Semoga terhibur. Wen Antoni YouTube channel pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.